bisa ban sih daerahnya kalau mau alter ego. Ya, benar. Nah, gak mau ya bertemu dengan Fluffy lagi yang gak cuma dari segi damage aja yang sakit, tapi jago ngebait juga nih. Iya. Ini aku ngeliat ya dari draft pick-nya, memang Alter Ego masih cukup meraba-raba. Melihat potensi Pakvito dan Natalia bisa di mana-mana, mereka lebih mengamankan, nge-ban ke arah hero-hero yang mengganggu hero milik mereka sendiri. Daerot bahkan, Kadita yang di-respect. Ini udah jadi jawaban banget. Tapi nggak akan ada Ruby juga. Wow. Ruby. Berarti ini tipikal-tipikal yang tebel-tebel yang bisa ngebuka vision dengan regen SP tinggi udah dihapus semua sama Aura. Ya kalau dari Alter Ego mereka mau main lebih safe ya ada Rafaela. Rafaela. Masih bisa pakai Rafaela atau mungkin yang keduanya Digi sebenarnya juga masih bisa. Gigi. Pokoknya yang bisa naruh trap-trap Ya di dalam busnya. dalam rumput. Jadi ya Untuk otomatis kebuka nanti visionnya Iya. buat Alter Ego. Bener, alarm bomnya bisa kasih tahu di mana letaknya Iya. Natalia. Tapi ada komen nih Cimo. Di mana Nino ternyata lebih mewaspadai Kabuki yang digadang-gadang. Ini seru banget kalau adu lane sama Kabuki ya. Tadi sih udah ditanya juga Kabuki ya. Iya. Pengen adu lane juga, pengen membuktikan karena menurut Kabuki masih imbang antara Kabuki dan juga Nino. Tapi cowoknya Leo Murphy hadir di tengah-tengah lane of down. Wow, sudah Ini- cukup lama kita nggak melihat Leo Murphy dengan cowoknya, tapi kali ini sepertinya permainan yang lebih serius dimunculkan oleh Alter Ego Esports. Ini sama sepertinya dengan strategi Alter Ego di mana mereka nggak munculin dulu jungler ya di awal. Mereka lebih memanfaatkan gimana caranya men-stop pergerakan dari Aura. Terutama kalau kita ngeliat di game pertama, ini facehugger nggak kesentuh sama sekali. Iya betul. Dia aman sih, aman banget. Aman banget. Sagernya. Sekarang udah ada yang bisa ngejar ke belakang. Dua. Dua ya Esma dengan Chow. Tapi kalau misalnya Alter Ego ambil link juga sih. Cuman seremnya gini Alter Ego. Real world, siapa yang mau nahan? Yang di game sebelumnya ada Matilda. Iya. Ya, Kalau yang game yang sekarang, kalau mereka memang pengen maju, mereka harus komit. Mereka harus totalitas. Iya. dan dari Leo Murphy punya tanggung jawab berat juga dengan dia harus menghentikan reward manipulation. Cuma jawaban dari Aura Fire. Berarti ini Rafaela Pakito Yuzo. Fluffy ya? Pakito Iya. Fluffy, oke. Renata jungler. Dan Kabuki Godiva. Zong. Wow. Tanpa ada marksman, Aura Fire akan bermain ngepres habis-habisan. bentar, Apa tuh? berarti Kenapa tuh, Cimomo? god lane-nya Aku mungkin ngelihat Pakito sama ini dua fighter Pakito kan? sama Kabuki di Yes, XP sama di Hayabusa Gold Lane. keluar. Dan Hayabusa untuk Sally Boy, The Miracle Yes. Boy. Kids. Sally Boy Kids. Astaga. dituker ya, Udah Bun? ganti pemain, maaf ya. Tapi kali ini Hayabusa di tangan Kids. Dia bisa juga untuk memberikan shadow kill. Ini reward perquisition dibuka, shadow kill ya. Kalau udah stucknya pas, membuat dari YV mau nggak mau mentikan facehugger reward manipulation ya. Kita bakal melihat hero-hero yang sudah dipilih oleh Aura dan juga Alter Ego. Ya ini kembali dengan karakteristik dari Aura Fire di mana mereka sering untuk bermain dengan dua fighter di gold dan juga di EXP lane. Iya. Dan Pakito Yuzong bisa mengisi posisi tersebut. Tapi apakah ini pertanda orang mau main cepat sih kayaknya? Ya Mungkin intinya sampai mid game. intinya mereka punya Natalia yang bakal ngebaying waktu yang sangat-sangat cukup sekali. Iya. Untuk teman-teman yang lain udah jadiin aja itemnya. Apalagi Yuzong Pakito. Wah. Ini dua yang bisa menjadi frontliner terkuat sebenarnya karena mereka bisa nge-bypass untuk frontlinernya langsung ke backlane. Dan ini bot lane-nya Yuzong sih. Jadi ini menarik banget untuk dilihat seperti apa di game keduanya antara Aura Fire dan juga Alter Ego MPL Arena. Mana semangatnya? Gitu dong. Kita harus kasih semangat buat Alter Ego juga, terutama mereka harus dapetin game ini sih. Pastinya. Dan kali ini dari Hai dan juga Kids sudah berada di pose-nya masing-masing untuk Wow. mengambil objektif terlebih dahulu. Orange buff dan juga purple buff. Cuman sabar dulu, ada ikan paus yang lewat. Ikan paus lewat ya, jadi harus bersabar. Dan di sini kalau kita ngeliat dari emblemnya masih mana-mana aja sih, sama aja sih. Ya, Hai masih dengan High and Dry-nya. Berarti dia akan single target. Ya kan sesuai nama kan. Pasti. High High and end. Dry. Mau kalian Oke. aku. Oke, boleh juga. Benar-benar sih. Ini aku melihat ya target operasi dari Natanya Hai. Hah? Beatrice jadi empuk banget sih buat dia. Banyak dia. Banyak Beatrix, dia Lilia. bisa. Lilia, Hayabusa. Hayabusa. Ini kalau Esmeralda lagi jalan sendirian juga bisa ke gap. Iya. Chow juga kan bisa miss dengan smoke bombnya. Betul. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dimainkan oleh Ini- Natalia. Jadi PR buat Leo Murphy juga sih buat ngebuka vision ya buat tim Alter Ego.
Iya, di sini memang dari Alter Ego. Waduh, Kabuki dia murderer Kabuki ya. jangan turu, Kabuki. Kabuki dia Turu dia. ngantuk. The Murderer tentunya dengan posisi kedua. Iya Top dong. kill-nya. Tapi gila. posisi 1 kita udah lihat tadi. Albert. Albert. Nah, Ini cuma posisi beda 3 dua. kill ya. Beda Tapi tiga bedanya kill. dia bukan jungler. Karena kan Iya. jungler sekarang otomatis lebih susah. Benar. Ya bisa jadi tank. Biasa jadi tabungannya fighter. diambil sama God lane ya. Iya, gold lane. Lebih buat inisiasi juga tentunya untuk jungler-jungler yang ada sekarang. Eh. Mancing-mancing emosi lawan. Waduh. Wah, Tugas jungler ya. betul. Jungler ya. Cuman Iya, aku betul. ngelihat ya dari potensinya Aura Fire ini, Mhm. team fight-nya besar-besaran banget sih. Apalagi kalau misalnya Facehugger kayak tadi permainannya, positioningnya bagus dan sulit dijangkau oleh Leo Murphy atau bahkan sulit dijangkau oleh Pai. Ini bakal bahaya banget untuk Alter Ego Esports sendiri. Kalau Iya. aku ngelihatnya Aura Fire ya, ini mereka sebenarnya konsepnya mirip sih dengan game yang pertama. 4 bakal nahan, satunya bakal flank dari belakang. Game pertama High-nya juga. ya. Si Pakito ya? Kalau yang sekarang ya Pakitonya bakal lewat Pakitonya depan. yang Misal lewat depan ya. ini lewat depan, Yuzongnya bisa ke belakang langsung sama Natalia. Sama Nata. Iya. Iya. Jadi ini yang bahaya sebenarnya Alter Ego juga di posisi yang gak nyaman-nyaman banget nih Nino nih. Apakah Ninonya bakal dikasih main dengan leluasa? Karena fokusnya dari Aura sendiri ngebuka reward manipulation yang sebenarnya potensi untuk facehugger diculik itu lebih besar di game kedua ini. Ya, dan Sebenarnya iya sih. kekuatan dari Beatrix kan early damage-nya dia yang besar ya. Hmm. Biasanya ini Rafaelnya bakal ngeganggu juga di area dari gold lane. Berarti bahwa memang hero dari yang dimiliki oleh Aura Fire itu melee dari situ. Betul. Hmm. Tapi kalau ditemenin dengan healer, dia nggak bakal pulang-pulang juga. Iya. Udah tebel. Udah tebel. Udah Rafael ya kalau nggak Apalagi kan ada tumbang-tumbang. dari Yuzong kan punya Furious Dive kan. Iya. Dia bisa langsung lompat. Nah ini yang nyerempin. Apalagi knock kalau up-nya itu loh kok. iya, apalagi kalau rumputnya nggak dicek nih. Gak ada ya, masa Beatrix buka rumput sendirian? Nggak mungkin. Nggak Ya, mungkin. ngeri tuh kalau dia udah buka rumput. Kayak sendiri. Beatrix Segio. Nah, kecuali Salah kecuali misalnya Beatrixnya memang item udah jadi dan dia udah tungguin duluan. Ah. Nah posisi yang didapetin oleh Alter Ego dia nggak pernah nungguin duluan Ya. dan dia yang selalu ditungguin. Iya, iya Nah benar-benar. itu yang membuat efek surprise. Ya udah, Surprise. bener kaget-kagetnya. Bener. Apalagi dari hero Alter Ego ini memang bisa dibilang cukup agresif ya. Cowok apalagi dari Leo Murphy yang harus siap sedia tuh. Kalau memang di arah gold lane-nya dari Nino sendiri digangguin, Leo Murphy sih harus standby 24 jam untuk dia. Ini kalau bisa mungkin kayak Ninonya jangan sampai ketahuan posisinya di mana sih. Karena Terus kalau gimana misalnya dong? Farmingnya gimana? susah sih tapi. Enggak Naik- maksudnya pasti fight rame. Naik turret tembak ya. Tapi Leo Murphy kalau bisa ngeculik ke arah facehugger dan di follow up sama pemain-pemain Alter Ego itu akan jadi team fight yang manis. Oke. Oke, kali ini back to the game setelah pause-nya. Teman-teman dari Aura dan juga Alter Ego masih berada di pause masing-masing dan melihat bagaimana Kabuki dengan Yuzong. Ini kalau bener aja, udah mulai ditempel-tempel sama Godiva di rerumputan. Nino dalam ancaman kalau kayak gini karena Leo Murphy berada jauh di atas. Iya. Tapi Godiva sepertinya dia bakal sering-sering main ke bawah nih kayaknya nih ya. Yoi. Untuk nemenin Kabuki tentunya. Karena yang dilawan adalah Beatrix yang bisa nge-kill dari awal sebenarnya. Tapi Pai berfokus untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Leo Murphy udah nunggu aja sebenarnya satu momentum. Tapi sepertinya belum akan ada team fight yang terlalu agresif juga. Sambil menunggu level 4 mungkin ya. Tapi ini udah level 4 tentunya. Leo Murphy bakal coba untuk mengganggu terlebih dahulu. Tapi Kids mulai datang dengan satu buah pasif yang mark yang sudah di-connectkan ke arah seorang Hai. Hampir saja kuat Shadow dengan Shadow Kill, tapi sepertinya dari Kids nggak mau terlalu bernafsu. Tapi kita lihat di depan sana, Jet Kundo, Godiva dalam ancaman. Dikejar oleh Udil dan Godiva mau kemana dan hilang sudah. First blood untuk Leo Murphy, sedangkan Hai ketinggalan sendirian juga dan 2 poin di menit kedua bahkan 3. Kali ini Alter Ego membara. Wow, itu gocekan mau dari seorang Kids sih. Yang susah ditangkap sama pemain-pemain dari Aura Fire dan bahkan 3 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja. Terus mereka bisa dapetin turtle nih untuk Alter Ego Ya. Esports. Kalau aku ngeliatnya dari Aura Fire tadi mereka terpisah dari sisi damager dengan juga supportnya. Jadi Yes. supportnya sendirian nggak bisa kasih damage, damagernya nggak ada supportnya di belakang untuk nge-heal. Jadi nggak Iya. sustain sama sekali. Ya, dipisah dengan sangat baik ya sebenarnya dari Leo Murphy pertamanya tadi. Dan untuk emblem mau Wih. Oke ini dia dari emblemnya sendiri sih. Masih sama Masih ya Aura? sama dia rata-rata dengan penetrationnya juga mungkin Festival of Blood lah. Untuk Fluffy-nya dari Kids Hayabusa oke sama juga penetration dengan movement speed. Oke. Leo Murphy berarti Concussive Blast. Oh, tapi udah ada duel Dragon terhadap Godiva. Shadow Kill juga dikeluarkan dan akhirnya Godiva hilang begitu saja. Setup yang dilakukan oleh Leo Murphy berjalan Ya. dengan sangat manis. Ya, ini yang dibutuhkan oleh Alter Ego. Kita tahu Aura Fire mereka bisa bermain agresif, tapi kalau dibalas dengan agresivitas juga, Alter Ego mereka masih punya chance. Oke, tapi kali ini Hai
Gak akan terlalu gegabah juga melihat rotasi yang dibawain sama Alter Ego ini. Lilianya juga masih mencoba untuk menjaga dia area mid sekitar jungle-nya sih. Dan posisi dari Kids yang menurut aku ini bagus banget. Positioningnya dia nggak asal main untuk eksekusi beradakan dengan adanya satu sebuah shadow kill. Dia lebih menunggu kayak momentumnya, timingnya pas. Kayak dia ngeliat mungkin kayak satu ke pick off dari Godiva yang gak akan ada nge-heal ke arah Aura Fire. Dia baru bisa untuk bagian agresif masuk ke area seorang Hai mungkin atau ke arah Vesager. Dari tadi kita lihat juga target operasinya memang Godiva ya, cukup merepotkan. Tapi kali ini Knockout Strike, final ancaman. Coba untuk mundur saja, Kids datang dengan Shadow-nya. Mencoba Shadow Kill dan Hai, kali ini belum kelihatan gerak-geriknya. Bisa mundur ke arah belakang karena Fluffy bisa melakukan satu Knockout Strike dengan sangat tepat. Reward manipulation, final ancaman tapi cancel bisa saja. Duel of Dragon again. Setup yang luar biasa badis dari Alter Ego. Seperti yang aku bilang kan, Leo Murphy asal bisa nyulik ke arah Vesager, real one manipulation-nya di cancel, itu Kids langsung bisa follow up. Dan gak cuma itu aja Cimomo. Dia bisa masuk ke belakang, bisa nge-cancel, di-kill juga pula. Iya, makanya follow up-nya selalu ada dari Alter Ego Esports kali ini dengan Hayabusa yang bisa bermain dengan amat agresif di early-nya. Sementara dari Aura Fire yang tertinggal 5 poin kill kali ini, secara nggak langsung networknya akan terjun payung dulu nih untuk Aura Fire. Karena Alter Ego, mereka sempat dapetin turtle pertama mereka menangin fight kecilnya. Dan kali ini Aura Fire mereka udah tahu keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego. Oh, tapi Nino mencoba untuk ngeker ke arah seorang Hai. Kali ini Kids masih mencoba ditahan dengan adanya Kabuki. Tapi Nino berada di posisi yang kurang baik. Kabuki belum mendarat sepertinya. Tapi ternyata terkena pasif dari seorang Kabuki. Kali ini Leo Murphy bakal coba untuk menjaga jarak kali ini terlebih dahulu. Tapi Kids mulai datang, menunggu terlebih dahulu. Kidsnya datang dengan Coach Shadow. Hanya tumpang begitu saja. Dan bahkan Udil mencoba untuk mengusir dengan ada satu buah Magic Shockwave. Kabuki terlihat bermain dengan sangat amat hati-hati. Iya, tapi ketenangan dan juga keputusannya Kids ini bagus banget di game kita yang kedua. Dia memilih untuk tunggu dulu di turret, baru kalau momentum yang pas, ada Hai yang cukup sekarat, langsung di shadow kill dan akhirnya mendapatkan poin lagi untuk Alter Ego Esports. Early yang bagus banget tentunya bagi Alter Ego, tapi untuk Aura Fire di bagian atas sana ada Fluffy yang masih head to head dengan Pai. Memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu dari Fluffy-nya. Wow. Ya tapi ini kuat banget nih. Gue setuju sih dengan poin dari dimana dari Kids-nya yang cukup tenang ya. Iya, untuk tenang banget ya. mengeksekusi kapan timing untuk dia bisa masuk juga. Tapi semuanya dari Leo Murphy. Ini Leo Murphy sekali buka, dia dapetin Godiva atau Yipa. Ini udah untung banget untuk Alter Ego. Tapi Udil nggak bukan punya Black Shoes terlebih dahulu Kids. Langsung shadow kill karena pemain-pemain dari Aura Fire hanya dicicil aja. Tapi ternyata masih ada holy healing dari seorang Godiva dibalas. White Target mencoba untuk menahan dengan satu buah Godiva. Tapi ternyata Leo Murphy langsung meng-cancel reward manipulation-nya begitu saja. Fluffy bakal memaksakan divide-nya kali ini Kabuki. Dengan satu buah Black Dragon Form. Turun ke arah seorang Udil terkena Petrify. Dan hilang begitu saja Udil. 3 pemain dari Alter Ego Esports hilang dilahap oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini perhitungan dari Kids yang bisa dibilang cukup salah. Terlalu cepat-cepat untuk melakukan Coach Shadow dan juga Shadow Kill. Tapi kali ini Pai sendirian depan sana mencoba untuk menjaga penetrasi keadaan dari Aura Fire. Ada Pathfinder yang mencoba untuk menghadang. Cuman di bagian tengah sana masih bisa dipertahankan. Tapi fun fact-nya adalah Alter Ego jadi tim paling agresif di MPLI di season ke-10. Sampai match ini berlangsung, rata-rata kill Alter Ego menjadi yang tertinggi dengan perolehan rata-rata 14,86 kill per gamenya. Ya mungkin tadi ya kalau misalnya dari shadow kill yang dikeluarin, itu posisi gak ada Rafaela, itu masih efektif. Mungkin ya, tapi masalahnya Rafaela masih ada kok. Yes, dan Rafaelanya yang langsung kembalikan semuanya. Langsung ada holy heal langsung maju semuanya. Iya. Langsung digeragas sampai kali ini Nino masih bisa di cover dengan satu buah The Way of Dragon dari Leo Murphy. Jadi setidaknya Ninonya nggak ke pick off. Iya itu nice banget. Nice cover tentunya dari Leo Murphy yang akhirnya membuat dari Hayek nggak bisa mendapatkan 1 poin killnya. Tapi Leo Murphy di rumputan udah mulai dicicil-cicil aja oleh Godiva bersama dengan Vesager. Memberikan informasi mau kemana Leo Murphy. Karena kita tahu ya Leo Murphy menjadi salah satu ancaman. Apalagi dari itemnya Om. Yes, dari itemnya aku lagi ngeliatin dua-duanya. XP lanernya udah ada Dominance dengan Bloodlust X ini untuk Fluffy. Dan ada War X dan juga Hunter Strike. Kabuki ini untuk Kabuki. Dia kaya banget karena dia selalu bisa dapetin ya poin-poin yang penting tadi. Dari misahin tim fight-nya, dari untuk eksekusi pemain lain yang mencoba untuk pulang. Ya dia numbangin Nino terlebih dahulu, dia incar belakangnya tapi Leo Murphy. Awas terculik begitu saja. Hai mencoba untuk menahan di area depannya. Udil pun mencoba untuk membackup tapi Kabuki gila bakal ngejar kan dikasih pulang. Leo Murphy, where are you going? Kali ini lihat. Furious Wave yang connect ke arah seorang Leo Murphy hilang begitu saja. Dia dikasih kesempatan untuk
pulang loh. Sama sekali komit ada Aura Fire maju untuk mengejar Leo Murphy. Karena memang dari tadi Leo Murphy selalu menjadi ancaman terbesar bagi Aura Fire. Cuman kali ini Kiss dengan squad Shadow-nya mencoba maju ke arah depan, mencicil ke arah Godiva. Cuman Lord-nya kali ini bakal coba diadu aja, dikontes di areanya. Hai sudah mulai datang ke arah belakang, Udil target operasi dan Udil tersilent begitu saja. Squad Shadow ke arah depan, Holy Bucket sedang Hai ternyata coba di tangan Dino. Godiva juga hilang, reward manipulation di tempat yang cukup berat. Pai langsung mencoba untuk mendapatkan beberapa poin lagi ke arah anak-anak Aura Fire. Wah, itu kalau kita ngelihat memang Hai-nya udah maju duluan untuk menculik mungkin ke arah seorang Udil tadi, tapi ternyata eksekusinya gagal. Dan dia udah kejebak oleh pemain-pemain dari Alter Ego, plus Kids-nya tadi nungguin momentum yang pas untuk ngincer ke arah Godiva. Wah, ini main culik-menculik ini serem juga ya dari kedua tim ini. Aku ngerasa memang kali ini dari Leo Murphy. Dua yang mereka dimasukkan konsen tapi yang gak mungkin datang dengan ada Black Dragon Form. Tapi nggak jadi, memilih untuk mundur lagi. Itu serem banget sih. Entah kenapa Kabuki kalau sekarang ngebuka Black Dragon Form ya. Ini harus udah mulai waspada nih pemain-pemain dari Alter Ego. Karena kalau kita ngeliat terkadang kayak Black Dragon Form dibuka itu buat ngusir doang biasanya. Iya, bikin efek kejut aja. Iya, tapi Ayo, ini enggak loh. Mereka sampai tembusin nggak kasih kesempatan untuk Alter Ego yang udah low pulang. Tapi kali ini Kabuki menahan dua pemain di area atas. Sama dengan Leo Murphy, lihat damage-nya sakit banget. Tapi ternyata dua Dragon-nya connect. Nino membantu dengan satu buah biru tapi Kabuki masih bisa bertahan. What? Leo Murphy-nya hilang. Godiva mendatang untuk membackup. What a play dari pemain-pemain Aura Fire. Sementara kali ini Kids-nya bisa aja terculik di area river. Namun ternyata outplay yang dibawakan oleh Aura Fire menumbangkan dua pemain penting di area atas. Outplay dan juga miskalkulasi tentunya dari kedua player Alter Ego. Cuman kali ini dari Pai mencoba untuk memberikan satu penetrasi menzoning ke arah anak-anak Aura Fire. Cuman Fluffy dikira yang lebih kuat kali ini jika kena strike. Tapi lihat bagaimana Shadow Kill-nya terhadap Jungle saja. Gila. Malam kali ini tapi Pai kali dihilangkan oleh Facehugger. Gak akan ada Black Shoes. Mencoba untuk mundur, Udil gak ada Black Shoes. Dan akhirnya memilih untuk mundur. Oh no, terkena reward manipulation, terjebak kali ini dari seorang Kids-nya. Keluar dengan quad shadow dan sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Lord yang akan masuk ke area mid ini harus dicari, tapi ternyata Fluffy tiba-tiba lagi nyebrang, keculik dua pemain dari Alter Ego Esports di area mid. Itu kena begal dari Nino ya. Sama di sana juga dari Aura Fire kehilangan Fluffy. Sedangkan Alter Ego kehilangan Kids. Mau nggak mau mereka juga harus mendefense di bagian tengah karena Lord yang biasa aja sudah mulai muncul bersama dengan Super Minion tentunya di area atas dan juga di area bawah. Kita akan melihat ya ini Aura Fire. Gila sih outplay-nya mereka tuh selalu jalan. Kayak aku pikir tadi Godiva bakal tumbang. Iya loh. Setelah di Duel of Dragon itu masalahnya si Nino nih nggak pakai Wesker. Dia pakai tadi di biru. Iya. Jadi mungkin damage-nya nggak akan terlalu sakit ya. Bener. Dan pas Kabuki yang masih punya Regen, itu udah dibalikin keadaannya sama Kabuki. Yes. Dan Aura Fire sedang mendominasi permainan setelah mendapatkan Lord. Super Minion di bagian atas masih besar. Bahkan dicoba untuk dizoning oleh Facehugger. Teman-teman dari Aura kali ini. Coba untuk menzoning di bagian atas ya. Siapa tahu ada yang masuk sembarangan bisa langsung diculik. Cuman di bagian bawah memang dari Hayabusa-nya Kids. Yang dilakukan hanya bisa untuk melakukan split push saja. Dan Hunter Strike ya itu di tangan seorang Hai tentunya. Ini bakal lebih sakit lagi untuk physical penetration ya. Dan dia juga udah dapetin cooldown reduction sih sebenarnya dari Hunter Strike ini. Jadi kemungkinan silence masih bisa di pop up oleh seorang Hai tentunya. Tapi gimana caranya Alter Ego? Ini udah mulai kepecah-kepecah tim fight-nya. Dan bahkan mereka nggak punya jawaban gimana caranya Kabuki ini dihentikan dominance ice di tangan Leo Murphy. Dan juga Esmeralda dari Pai. Iya, dari Kabukinya dia bahkan punya Oracle kan. Jadi bakal nambah lagi untuk efek heal pasifnya. Yang dimiliki nanti dengan Curse Touch. Dia punya War X lagi kok. Bener, dia udah punya War X dari awal bahkan. Iya. War X, Luminous Ice, Hunter Strike Oracle ini udah 40% cooldown time di dalam. Jadi bakal cepat untuk semua skillnya muter bagi Muzong Kabuki sendiri. Jadi untuk team fight ini agak berat Alter Ego. Mereka harus bisa mancing lah, pick off satu terlebih dahulu. Nah, terutama di atas sana tuh, udah mulai kelihatan gerak-geriknya Fluffy. Udah ada Leo Murphy di sana bersama dengan Kids. Tinggal menunggu aja kejadian apa yang bakal terjadi di bagian atas sana. Kids udah mulai keluar, cuman ternyata sepertinya Fluffy dalam ancaman masih ada figur ke depan. Tapi Fluffy gak bisa bertahan lebih lama. Tapi lihat bagaimana di cancel Jet Kudo oleh seorang Leo Murphy. Facehugger gak punya lagi reward manipulation. Bahkan
dan Godiva menjadi target operasi berikutnya di tangan anak-anak Alter Ego. Kabuki, Black Dragon Form hanya digunakan untuk mundur saja dan Alter Ego Esports kembali menguasai jalannya momentum. Iya, Fluffy yang terculik sendirian di area atas. Dan Godiva juga tadi mencoba untuk memberikan backup ya. Namun ternyata dia udah terkena damage dari Leo Murphy dan juga Udil sementara. Dan memang sebenarnya Leo Manipulation yang bisa di cancel tentunya dengan jet kundo dari seorang Leo Murphy ini yang akan menjadi PR untuk Aura Fire. Tapi kali ini Lord sepertinya akan direlakan di tangan oleh Alter Ego Esports dan gak bisa dikontes sama sekali karena dua pemain yang tumbang dari Aura Fire. Ya, bahkan dari Hai sendiri yang mencoba untuk nakal di depan sana hingga bisa terlalu banyak bergerak di rumputan. Dia mencoba untuk mencari-cari siapa yang bisa dia culik dan bisa memberikan vision juga terhadap teman-temannya juga. Sedangkan dari Aura Fire, Black Dragon Form bahkan sudah dikeluarkan kali ini mengejar ke arah Pai. Nino menjadi target operasi tentunya. Kabuki bersama dengan Hai sakit banget. dan akhirnya Nino terjebak dalam ruang nostalgia begitu saja. Bahkan Leo Murphy sendirian. Udil mencoba untuk datang, Blackstone dikeluarkan tapi di sisi lain Pai dan Udil terpisah. Kidsnya di area belakang sulit juga untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Oh, Shadow Kill kali ini di pop up ke arah dua pemain. Namun ternyata belum ada yang tumbang dan bahkan Udil terpaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya kabur dari kejaran pemain Aura Fire. Namun Lord kali ini yang harus ditahan oleh pemain Aura Fire di area atasnya ini bakal digiring oleh dua pemain dari Alter Ego Esports yaitu Udil dan juga Pai. Sementara Kabuki menahan pergerakan Kids kali ini tapi Kids masih bisa survive meskipun pasifnya tadi udah connect ya ke arah seorang Kids kali ini. Iya loh, itu darah itu besar. Tapi lihat bagaimana Udil terjebak juga, hilang sudah di tangan Hai. Udil, Udil. Ayah Udil akhirnya sendirian di kuburan Land of Dawn dan Aura Fire. Dengan mudahnya bisa menghancurkan Lord yang di bagian atas. Semangat Aura, semangat Alter Ego, semangat juga buat kamu yang nonton. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ya, itu eksekusi yang memang sebenarnya kita udah kira-kira kan, kita perkirakan kan. Dimana dari Yuzong yang buka loncat ke belakang di follow up sama Hai. Ya. Jadi memang pergerakan dari Nino ini yang bisa terculik sama kedua pemain dari Aura Fire ini yang memang perlu diwaspadai juga dari Alter Ego Esports. Mereka harus bisa untuk nge-backup biar posisi Nino gak gampang ngeculik. Tapi kali ini Leo Murphy sudah terlihat tentunya Kabuki bakal coba untuk mengejar Black Dragon Form mulai di pop up. Tapi Fluffy mencoba untuk menahan dua pemain tapi Leo Manipulation dibuka, Kidsnya tumbang. Dan bahkan dari Aura Fire mereka bakal untuk mendapatkan turret di area mid-nya. Inner turret di area mid sudah pecah begitu saja. Dan Aura mereka pakai konsep ya, pokoknya kalau kita bisa culik satu, selama masih dalam jangkauan Leo Manipulation mereka akan culik. Way of Dragon dikeluarkan tapi belum ada damage yang maksimal. Nggak ada backup dari Alter Ego Esports. Bahkan dikembalikan keadaannya oleh Fluffy. Mencoba untuk mengejar terus menerus. Ada Nino yang sedang siap sedia melakukan orange buff. Tapi ternyata nggak mau terlalu nafsu juga dari Fluffy. Dia sadar betul untuk menghabisi Leo Murphy harus bersama-sama. Tapi dari itemnya Mawa. Yes, Immortal baru saja untuk Kabuki. Dan full damage item kali ini untuk Hai juga. BOD yang kita akan melihat untuk next item dia sendiri. Jadi tugas dari Aura Fire ini adalah mereka dapetin satu damage output untuk Alter Ego. Entah itu bakal dapetin Nino atau bahkan untuk Kids sendiri. Jadi dengan hilangnya dua pemain tersebut, Alter Ego, mereka akan tumpul dari divisi offense. Iya, tapi Hai memang gak bikin ke arah defensif ya. Maksudnya gak ada satu item defense, belum mungkin. Lebih berfokus untuk gimana caranya damage-nya ini masuk through ke arah backline dari Alter Ego. Dia lebih fokus untuk nambahin physical attack-nya, lalu ada penetration juga dari Hunter Strike. Dan kali ini Malefic Roar juga di tangan seorang Hai. Karena memang dia bisa sembunyi-sembunyi sih. 3 penetrasi ya kok ya? Iya, iya. Gila sih. Ini item defense-nya bakal tembus semua sih. Tapi kali ini Pai mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Fluffy udah dapetin informasi, Kids sudah mulai masuk. Tapi terkena stun dari Kidsnya ditahan begitu saja. Tapi kali ini Pai di area depannya mencoba untuk menahan dia sendirian begitu saja. Tapi di area bawah lihat dari pemain-pemain Alter Ego. Mereka mau fokus untuk masuk ke area base-nya. Gak dikasih pulang. Pai menahan Kabuki kali ini. Tapi Lord masih bisa ditahan, masih bisa menahan. Tapi kali Nino terculik begitu saja Leo Murphy. Dua Dragon ke arah seorang Vetaga. Tapi ternyata Leo Murphy immortality pecah. Akan ditumbangkan di tangan seorang Kabuki kah? Leo Murphy sepertinya akan mempasrahkan dirinya. Sementara pemain-pemain dari Aura Fire bakal berfokus. Kali ini minion udah mulai masuk. Dan ternyata Leo Murphy tidak bisa bertahan begitu lama. Udil mencoba untuk menggunakan Lexus kali ini. Walaupun yang bisa dibuka, Pai-nya bakal coba ditahan. Lordnya belum masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Pai masih punya immortality kali ini. Tapi damage dari seorang Fluffy udah mulai masuk pelan tapi pasti Kids bakal coba ditahan. Tapi sepertinya Aura Fire mereka nggak akan bisa untuk maksain masuk ke area base. Alright, tapi kini Alter Ego Esports dalam keadaan yang tidak baik-baik saja di bagian atas. Kids coba untuk datang dan satu shadow kill.
membuat dari Hagen tumbang. Tapi lihat video, dia coba untuk clear. Dia selama ancaman, masih bisa mundur ke arah belakang. Masih ada Tapi dari Nino. Kabuki, satu belajar gempom, memilih untuk mundur saja. Tapi Pai terus mengejar, terus menzodik. Mereka punya elbow momentonya. Alter Ego Esports mencoba untuk balikan keadaan. Oh, di stun. Holy Bab sistemnya sangat tepat dari Godiva. Mendidai pergerakan dari Pai. Iya, masih bisa ditahan dari Alter Ego Esports dan timing di mana Nino juga spawn. Ini sudah ditunggu oleh Alter Ego, tapi kali ini dari Udil terpaksa menggunakan Black Shoes-nya di area midnya. Pai bakal coba untuk menahan di area depan menjadi samsak. Real world manipulation dibuka, Pai harus ditumbangkan terlebih dahulu. Dan Fluffy juga mampu untuk menahan semua damage yang dikeluarkan oleh seorang Pai. Dan 3 pemain ini bisa untuk menumbangkan Pai. Menurut aku memang sekarang di menit ke-19 ini Pai jadi masalah juga nih. Pasti. Dia pasti. bisa jadi samsak di depan, dia bisa kasih space yang banyak banget untuk Nino dan juga Odil. Mau gak mau Aura Fire harus numbangin Pai-nya dulu. Iya, teman kalau misalnya dari Aura Fire, mereka punya Fluffy sama punya Kabuki, 2 troublemaker-nya yang ada di front line dari Aura Fire itu Dan sendiri. Nino sekarang ya masuk ke late game dia udah punya Husklaw juga. Iya. Jadi untuk tim fight-nya sangat-sangat sustain sekali ya. Apalagi ketika memegang satu buah Wesker. Dan untuk player performance kita Kabuki di season yang ke-10 ini 10 total game masih dengan 50-50 chance untuk win rate tapi dengan MVP 4 kali. Iya. Wow, itu cukup banyak sih untuk MVP dan dari sisi poin killnya juga kedua terbanyak ya tadi. Iya, di sekarang pos nambah yang 1. kedua. Nambah 1, 4. Nambah banyak. Nambah banyak. Tapi ini masuk menit ke-20 bisa jadi game siapa aja sih. menurut aku. Betul, ini yang kita bahas sekarang dari Mobile Legends sendiri. Untuk meta yang terjadi adalah satu kesalahan yang tim perbuat. Kita andaikan saja Fluffy keciduk seperti tadi di mid game, ya, bisa langsung one straight push F. Benar-benar. Dan ini kalau kita lihat juga, Kabuki perlu diperhatikan banget. Kehadiran sosoknya itu menyiksa dari Alter Ego. Kabuki belum tumbang sampai menit 20. Ini menjadi tanda tanya besar bagaimana caranya untuk bisa menghentikan. Tapi lihat Ayahan, udah terkena terjadi shadow kill. Dan Kabuki gear. Dan ada reward pada bisa bersama dengan Oliver Teaser. Terdiam sudah kidsnya. Terjebak dia. Masih ada Posyedo menunjukkan Dikejar. belakang. Flicker ke depan. Dan kids. Betapa mekaniknya kenapa luar triple? biasa dilihat dari Dino. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Way of Dragon kali ini mendapatkan satu member dari Aura Fire. Kabuki mencoba Wah, untuk gila berada sih. depan sana. Terlihat bagaimana Fluffy. Sakit Satu banget flicker Udil. yang dikeluarkan. Teman-teman Alter Ego Esports berjuang dengan sangat keras. Udil sudah tidak ada immortal lagi, dikeroyokin rame-rame. Tumbang Aura Fire makin menjadi. Wow, meskipun mengejar ke arah seorang kids, tapi mereka tidak lupa dengan peranan Nino yang bisa membantu memberikan damage dari sisi belakangnya. Dan itu yang justru dibalikan sama Aura Fire. Tapi kali ini lihat Aura Fire, mereka sepertinya bakal coba untuk fokus masuk ke area base-nya. Reward manipulasi bakal coba dibuka. Dari Leo Murphy mencoba untuk menahan 2 pemain, tapi ternyata Leo Murphy masih bisa di Way of Dragon ke arah seorang Hai. Immortality pecah, Kabuki hilang, menghilangkan ke arah seorang Hai begitu saja. Namun ternyata Pai kali ini masih menjelahap damage yang begitu banyak dari pemain-pemain Aura Fire. 3 pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Begitu Nino respawn Aura Fire, mereka nggak mau terlalu paksain di fight-nya. Mereka akan fokus untuk mendapatkan Lord mereka. Cuman minion bawah ini menjadi salah satu PR besar bagi Aura Fire. Langsung sadar tentunya Wah. Fluffy dan juga Hai. Mereka langsung clearing ke bagian bawah terutama dari Fluffy-nya. Sedangkan dari Aura Fire, mereka langsung mengarahkan fokusnya ke arah Lord. Yang tentunya sudah evolve. Lord yang bakal sangat-sangat kuat banget. Dan aku suka banget pergerakan dari Kids. Menghindar dari masalah yang ada di tengah. Dan dia bisa untuk clearing bagian atas. Mereka juga nggak bisa kontes sih sebenarnya. Karena kekurangan jumlah ya Iya. dari pemain-pemain Alter Ego juga ke bawah. Iya. Dan ini harapannya gimana caranya Ninonya nggak kena Pick sulit up ya. lagi sih. Iya. Tapi susah banget sih untuk Susah Nino. sih. Karena dari sisi positioningnya ya Kabuki udah pasti. Targetnya ke Kabuki. Plus. Target ke Nino. Ke Nino. Ke Plus Nino, dia bawa Petrify juga kan. Dan kita lihat untuk Iya. instant replay. Presented by satu galaxy A-series di mana zona real world yang dibuka. Kids dia masih bisa kabur karena masih punya Quad Shadow. Tapi ya lihat itu, karena terpancingnya Gila juga sih. dari Nino yang memang berusaha untuk mengejar dengan senjata dia, jarak dekat Wesker. iya, nah sekarang ya. Tapi masalahnya stunnya Aura Fire ini juga ngeselin loh. Itu Holy Baptism-nya Godiva selalu on point. Dia Iya. pertama nahan Kids, kedua dia nahan Nino di belakang. Itu dia yang jadi masalah. Cuman kali ini reward manipulation udah dibuka. Lord udah mulai berjalan. Five coba untuk meng-cancel pergerakan. Wow, Udil. sakit banget itu damage. Dragon Ball udah mulai keluar dari Kabuki. Oh. Mencoba untuk memporak-porandakan strategi dari Leo Alter Murphy. Ego Esports. Leo Murphy mencoba untuk mundur dengan jet gundonya. Dan bahkan lihat Leo Murphy the way of Dragon Core yang tepat. Kabuki kehilangan immortalnya. Mencoba untuk mundur lagi dan lagi. Masih bisa di-clear. Shadow kill. Godiva lagi immortalnya. Leo Murphy sangat mengganggu dan bahkan Kids menghilangkan Kabuki dapat shutdown. Menjadi kematian pertama. Ujo.
untuk Kabuki. Bahkan gak sampai di situ aja. Godiva aja bisa ditumbangkan juga. Dua hero Aura Fire tidak bisa selamat. Kita lihat Kids ya, bener-bener nahan satu buah shadow kill-nya. Buat shadow yang tepat, incaran target yang diinginkan sama Kids adalah ke arah Godiva. Dan ke arah face charger, udah dua itu doang. Bahkan ya Kabuki mau gak mau harus ditendang sama Leo Murphy. Dan the Wave Dragon-nya itu connect-nya ke arah base damage-nya. Jadi Iya. Kabuki udah pasti bakal pecah Immortal. Tapi Alter Ego kali ini mereka mau coba untuk kasih pressure di area mid-nya. Hati-hati, ini di area bawah bisa aja dimainkan sama pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Tapi Aura Fire mereka udah pecahin 2 inhibitor. Tapi kali ini lihat di area mid-nya. Leo Murphy malah terjebak di ruang nostalgia. Tapi kali ini Kids-nya masih punya zero Kids. kill. Oh, Fluffy masih bisa bertahan. Dan bahkan dengan satu buah purple yang dicuri harusnya sama Alter Ego. Dipetakan seorang Kids, ini Aura Fire harus tahan terlebih dahulu. Oke, ini menit 24 ya. Wah. Permainan sangat sengit. Mungkin aku mau tanya, mana pendukungnya Aura Fire? Wah, masih semangat tentu dan untuk Alter Ego. Wow. Jangan mau kalah dong Alter Champs. Tapi kalau kita lihat dari itemnya nih Kowa, ini harusnya udah jadi semua sih. Betul, ya udah item jual beli, macro play juga bakal berpengaruh di sini dan Immortal yang pecah sebenarnya lebih banyak dari sisi Aura Fire tadi. Iya. Tapi sekarang 3 Immortal ya, berbanding dengan 4 yang dimiliki sama Alter Ego. Ini Fluffy dan juga Pai kayaknya ya, sampai lebaran tahun depan juga gak bakal kelar deh itu fight-nya. Sampai udah maaf-maafan ya, tetap aja masih berantem. Tapi kali ini memang dari kedua XP laner kita, kuatnya itu bukan main. Tapi aku akuin ya, Kids ini bagus banget sih timingnya. Setuju, aku juga setuju Dia banget. nggak kayak asal masuk, eksekusi, quad shadow, ninggalin pasif gitu aja. Tapi dia nungguin gimana caranya dia bisa nyulik ke arah Godivanya. Ya. Nih, jangan sampai keculik nih. Ini momentum yang dibuat dan kali ini Nino di sana. Satu Immortal pecah udah jadi keuntungan tentunya. Udah ada Kids rame-rame di atas sana, Fluffy jadi operasi tapi di bagian tengah. Haik seperti juga udah mulai kelihatan. Tapi Immortal yang pecah dari Fluffy dan Jawanya juga tidak bisa terbendung lagi. Alter Ego Esports mendapatkan satu L momentumnya setelah kehilangan Fluffy bagi Aura Fire. Iya, dan ini pecahnya pas di Lord yang udah spawn. Dan bisa dibilang respawn time di menit ke-25 ini lama banget. 60 tadi ya? 69-an lah, 69-an. Tapi wow, ini Aura Fire mereka setidaknya harus nahan 1 menit ke depan sih. Iya, lagi dari Lord yang evolve kali ini bakal Yes. coba untuk diamankan oleh Alter Ego Esports. Aura Fire seperti roda berputar, mereka harus mendefense area pertahanannya. Tapi sudah ada Godiva yang datang, sudah ada Leo Murphy yang selalu menzoning untuk bisa menculik. Bahkan ada Udil di garis depan, Gak dikasih. membuat dari Aura Fire gak bisa masuk ke area Warpit-nya. Gak di kawas kontes kali ini dari Aura Fire dan Alter Ego. Mereka harusnya bisa dapetin Lord ini dengan tidak adanya satu pemain dari Aura Fire. Tentunya mereka nggak akan punya satu efek sisik knock up dari seorang Pakito yang bisa mungkin menahan pemain-pemain dari Alter Ego di area depan. Seperti ada Leo Murphy dan juga Pai. Oke, Lordnya yang evolve sudah berjalan di bagian bawah. Aura Fire dalam keadaan yang cukup tertekan kali ini setelah mereka cukup mendominasi. Padahal sudah di warning Kowawa ya. Ini jangan sampai Fluffy-nya keculik lagi. Sama Iya. seperti di meta tadi ya Pak. Kejadian sekarang buat di late game-nya dan ini yang buat susah ya. Apalagi ini evolve Lord dan dia jalannya ke titik terlemah di mana base turret itu udah gak ada di bottom lane. Dia sampai bikin Winter Triton akhirnya dari Fluffy. Para Mau takut nggak akan keculik lagi ya. Tapi Lord yang sudah mulai masuk perlahan tapi pasti ke area base-nya. Kids udah mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang High di area mid. Tapi kali ini Pai mencoba untuk menahan. Revolving Star mulai dibuka begitu saja. Godiva udah terlihat low banget, masih punya Immortal. Tapi Kabuki Bang menahan facehugger. Nino sakit banget damage-nya. Mau nggak mau flicker mundur ke area belakang. Lordnya kali ini setengah HP. Tapi Kabuki harus bilang begitu saja. Dan Alter Ego mereka balikin keadaannya dan memenangkan game yang kedua. 1-1 dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit untuk Aura dan juga Alter Ego. Bagaimana Aura yang cukup